Nah, saya rasa kalau tadi saya ngobrol dengan Mbak Putri, disabilitas fisik dan sensorik ini biasanya jauh lebih clear ya. Pemberian layanannya ini lebih katakanlah biasanya sudah ilmunya ini sudah terbangunnya biasanya lebih baik gitu ya, dibandingkan yang disabilitas yang mental dan intelektual. Nah, jadi ini saya gabung saja. Jadi yang dimaksud dengan disabilitas fisik dan sensorik itu yang berkaitan kondisi disabilitasnya karena penyandangnya memiliki perbedaan struktur. Struktur itu artinya organnya beda, bentukannya beda ya. Jadi misalnya di mata, oh retinanya rusak, oh dia nggak punya saraf yang bisa menghubungkan ke bagian otak misalnya. Atau di otaknya sendiri, bagian otak yang bisa menerima pesan penglihatan visual itu nggak bekerja. Atau yang misalnya teman yang dia itu mengalami amputasi, nggak punya tangan, itu struktur tubuhnya sudah berbeda, baik itu yang tampak maupun tidak tampak. Tapi ada yang perbedaannya itu di fungsinya. Jadi misalnya ya kelihatannya utuh ya, tetapi lumpuh. Ya, jadi tidak bisa menggerakkan karena permasalahannya di permasalahan saraf seperti itu. Jadi yang bermasalah atau yang kemudian berbeda adalah fungsinya bukan strukturnya. Tuh. Nah, biasanya kebutuhan disabilitas fisik ini yang paling dibutuhkan dalam konteks pembelajaran. Jadi memang akhirnya saya spesifikkan ya kebutuhan-kebutuhannya terkait pembelajaran karena yang digeluti oleh ustadz-ustadzah sehari-hari kan memang untuk mengajarkan sesuatu ya. Kebutuhannya adalah ketika mereka dalam pembelajaran itu situasinya membutuhkan mereka untuk melakukan aktivitas fisik seperti nulis, berjalan, berlari, bergerak dan lain-lain. Pokoknya berkaitan dengan aktivitas fisik. Nah, itu nanti kendalanya, hendayanya akan terkait bagian atau struktur apa atau fungsi apa yang berbeda dari orang kebanyakan. Karena misalnya kebanyakan dari kita bisa menulis ya, akhirnya karena misalnya tangannya diamputasi atau tangannya strukturnya nggak sama, misalnya tangannya cuma satu ya, akhirnya dia nggak bisa menulis sendiri begitu ya. Jadi kebutuhannya seperti itu. Atau misalnya ketika misalnya mengajarkan gerakan sholat gitu ya, ya ternyata misalnya dia nggak punya kaki gitu ya, terus nggak bisa berdiri. Nah misalnya kayak gitu. Terus gimana apa namanya berdiri ketika sholatnya? Nah itu kan harus dipikirkan bagaimana caranya dan sebagainya. Nah oleh karena itu biasanya kebutuhan disabilitas fisik ini terkait dengan pengembangan infrastruktur atau lingkungan yang itu harus aksesibel. Jadi kebutuhannya mereka adalah ini bukan kebutuhan, bukan infrastruktur. Kebutuhannya adalah infrastruktur yang aksesibel ya. Sehingga tipsnya adalah bagaimana kita sebagai pengajar untuk memikirkan aktivitas apa yang kemudian bisa diadaptasi, yang mereka itu tidak dituntut untuk gerak motorik, yang itu nggak bisa dikerjakan karena fungsi dan struktur motoriknya ini berbeda, gitu ya. Atau kemudian menyediakan infrastruktur yang aksesibel dan diizinkan untuk kemudian menggunakan teknologi bantu. Jadi misalnya kita mengajar pada anak-anak ya, yang teman-temannya menulis gitu ya. Nah, kan dia nggak bisa menulis sendiri. Terus gimana? Ya tugas-tugasnya jangan menulis gitu ya. Tugasnya misalnya lewat lisan seperti itu. Ujiannya misalnya nanti ada tes atau seperti apa, itu lewat lisan, bukan harus dengan menulis. Nah, itu yang kita sebut sebagai adaptasi atau istilahnya kalau istilah ininya adalah akomodasi yang layak gitu. Nah, kita langsung ke sensorik. Nah, sensorik ini biasanya dipisahkan jadi dua, yaitu disabilitas sensorik visual dan disabilitas sensori auditori atau pendengaran. Nah, biasanya kebutuhan mereka terkait dengan pembelajaran kalau itu melibatkan aktivitas visual, seperti harus melihat, harus membaca sesuatu yang bentuknya tercetak, gitu ya. Tetapi kalau misalnya mereka diminta membaca tapi bentuknya nggak cetak, misalnya diraba atau didengar, ya bisa-bisa aja gitu ya. Nah, oleh karena itu tipsnya adalah mengadaptasi aktivitas kita
agar tidak perlu banyak membutuhkan kemampuan visual. Menyediakan media belajar yang aksesibel. Saya yakin kalau di sini ada santri-santri yang tunanetra, mungkin pembelajarannya sudah pakai Al-Quran Braille ya. Sudah sekarang media pembelajarannya kayaknya sudah cukup banyak kalau untuk teman-teman tunanetra, gitu ya. Kemudian diizinkan juga untuk menggunakan teknologi bantu, ya. Jadi misalnya kalau yang sekarang banyak digunakan oleh teman-teman tunanetra itu misalnya pembaca layar. Jadi materi-materinya ini kemudian bisa didengarkan seperti itu. Oke, selanjutnya adalah disabilitas sensorik pendengaran. Nah, ini yang luar biasa gitu ya. Kalau ceritanya dari Ustadz ini sebenarnya kan awalnya dari sini ya Ustadz ya. Melihat ada teman yang punya pengalaman disabilitas sensorik pendengaran gitu ya. Dan saya rasa juga teman-teman tuli ini banyak yang terabaikan gitu ya. Maksudnya dibandingkan tunanetra, pemahaman kita mengenai kebutuhan teman-teman tuli ini jauh lebih terlambat begitu ya. Dan sekarang ini mungkin baru kemudian mulai dipikirkan oleh kita gitu ya. Nah, biasanya kebutuhan teman-teman pendengaran itu kalau mereka itu harus mengikuti pembelajaran yang melibatkan aktivitas mendengar. Misalnya nyimak ceramah, menghafalkan suara. Kalau yang dihafalkan dalam tidak bentuk suara mungkin bisa gerakan misalnya atau visualisasi. Tapi kalau itu harus tadi itu menghafalkan Al-Ikhlas kayak apa bunyinya ya, mungkin kesulitan. Nah ini mungkin nanti Ustadz sama Ustadzah yang malah bisa cerita ya gimana caranya teman-teman ini kemudian kalau pengen menghafal Al-Quran caranya seperti apa gitu ya. Nah sehingga butuh yang namanya adaptasi aktivitas. Jadi kalau aktivitas itu menuntut kemampuan mendengar dan berbicara, ini yang perlu kemudian diadaptasi atau diakomodasi. Menyediakan media belajar yang aksesibel. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman tuli menghafalkan surat-surat misalnya, selama ini kalau kita kan pakai suara, nah mungkin mereka punya cara tersendiri yang harus dipikirkan bagaimana caranya untuk menghafalkan, mengizinkan mereka untuk menggunakan teknologi bantu dan menjalankan komunikasi yang adaptif. Artinya kita sebagai pengajar, sebagai ustadz-ustadzah yang kemudian harus lebih fleksibel untuk kemudian menyesuaikan cara kita berkomunikasi dengan santri-santri yang tuli. Misalnya ya saya yakin kalau di masjid ini tadi Mbak Putri cerita ada beberapa pengajarnya juga yang sama tuli itu enak ya, nggak usah menyesuaikan karena sama-sama. Tapi buat kita yang dengar mungkin juga harus perlu belajar atau paling enggak tahu kalau teman-teman tuli ini mengandalkan visualisasi ketika berkomunikasi. Sehingga ketika komunikasi dengan tuli visual itu penting gitu ya. Kita bisa saja bilang enggak saya nggak ada masalah kok sama santri tuli ini gitu ya. Tapi kalau kita ngajar tuh mukanya datar terus ya. Itu bisa-bisa santri tulinya nganggapnya kita itu marah, jahat seperti itu ya. Duh, ya nggak kayak gitu ya. Kita yang sebagai pengajar yang harus paham bahwa mereka ini mengandalkan ekspresi. Jadi kalau seneng ya kita lagi antusias mengajar ya harus diekspresikan dengan senyum ya, dengan senang gitu ya. Kalau kita marah ya kita harus mengernyitkan dahi gitu ya. Karena hanya itu cara mereka memahami konteks emosi ya dengan visualisasi gitu. Ini yang seringkali agak rancu dibedakan dengan teman-teman yang mengalami disabilitas mental.